warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus itu pernah mengatakan buat pedagang apabila buka toko itu kan bersyahadat ketika buka toko itu ya. Terus searah jarum jam itu saya sudah melakukan, tapi dalam batin saya yang datang dan pergi itu Allah semua yang menggerakkan. Nah, itu apa sudah betul menurut sirul asrnya gimana Gus? Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan diaturi kengken mau syahadah setiap arah 4 ini Pak. Sebab pedagang itu pembeli itu datangnya mesti dari arah 4. Kalau tidak arah barat ya arah selatan datangnya, atau arah timur, atau arah utara. Nah, mengapa harus syahadah? Syahadah itu persaksian toh. Itu menyangkut iman, supaya jenengan tidak kebulet kalih karomah tersebut ndadekno syirik ndak. Akhirnya dibimbinglah jenengan pengetahuan tentang sirul asrar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jenengan ning ati bersaksi, beriman tidak ada yang bisa mendatangkan pembeli kecuali Allah. Allah hidup itu dalam pembeli. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, datangnya pembeli makhluk Muhammad itu semata-mata karena diperintah Allah. Plek pun leres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama ikuti tausiah dawuh wejangan dari Romo Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan nanti kita semua bisa mengambil manfaat dan bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kami ucapkan dalam kesempatan malam hari ini kecuali rasa syukur kami ing ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan anugerah kita dalam rangka ta'lim muta'alim, yang untuk malam hari ini kita akan membahas tentang masalah ujian. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah wa zuyyina lan den paes-paesi dipaes-paesi linnasi maring menungso apa sing kanggo maes-maesi hubbus syahawah, piro-piro kesenangane hawa nafsu. Niki Pak, apa kesenangane hawa nafsu yang kita diuji oleh Allah? Rupane minan nisa, saking garwa bini, suami istri, wal banin dan piro-piro anak, wal qanatirin lan piro-piro kemewahan utawa harta benda. Harta benda niki wonten kalih, ada dua. Ada yang materi, ada yang non materi. Ada yang sekunder,
ada yang premier. Pun. Mengapa Gusti Allah kok ya menguji kita? Apa alasannya? Apa asbabun nuzulnya ayat tersebut? Jawabannya karena kita manusia sebelum Allah turunkan kita itu, diciptakan kita itu dari nikmatul ijad. Kita itu pernah berjanji pada Allah. Kita pernah janji pada Allah. Apa janji kita? Ketika saat ruh niku sebelum ditiupkan Allah dalam jasad. Ruh niku isih kelebu namine jiwa atau nafsu. Ketika Allah dawuh man anta wa man ana, sopo awakmu sopo aku. Iki proses Pak hikayahnya. Nafsu iku jawab, jiwa iku jawab, saya yo saya, jenengan nggih jenengan. Berarti di situ enggak ada pengertian hamba, makhluk, dan Gusti adalah kholik, dereng wonten. Maka nafsu itu disiksa Allah. Ketika nafsu terasa tidak nyaman, ditanya lagi, man anta wa man ana. Jawabin nafsu, ana khalqika wa anta rabbi. Ana khalqika, ana abduka wa anta rabbi. Saya niki hamba jenengan, jenengan iki pangeran kula. Akhirnya Allah dawuh, alastu birabbikum, betulkah aku Tuhanmu? Betulkah kau tetap mengabdi, menyembah, menghadap, bertawajuh hanya padaku? Jenengan jawab, bala syahidna, injih. Akhirnya disitulah nama jiwa itu disebut nama ruh. Wa nafakhtu, lalu Allah tiupkan ruh itu terhadap jasad. Lah, saat itulah Bapak Ibu, nikmatul imdad Allah siapkan terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia itu. Sehingga ketika jenengan masih ada di kandungan, Allah ini mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan manusia itu. Lah, ketika ruh sudah jadi satu dengan jasad, maka itulah disebut insanul kamil. Bon. Ketika lahir, Rasulullah dawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan ke bumi ini, entah itu anaknya orang Muslim, orang Majusi, orang Yahudi, orang Nasrani, semua di mata Allah fitrah. Arti kata fitrah, ruh sampean kali kula niki masih ada di alam syurga. Dikatakan fitrah, ruh sampean kali kula ini belum kecampuran, belum berselingkuh dengan kesenangan dunia. Bon. Ketika menjelang akil balik, maka
disitulah Allah menguji jenengan kali kula. Betulkah si A itu, ruh itu masih tetap syahidna, masih tetap hatinya itu menghadap, bertawajuh, ngabdi hanya pada Allah yang dulu pernah ruh sampean kali kula janji. Maka Allah itu mengutus iblis atau dalam diri kita nafsu. Lewat sifat basariyah di dalam diri kita ditanamkanlah pohon. Yang pohon itu namanya pohon basariyah. Kalau zaman Nabi Adam, as-syajarah, syajarah, buahnya menjadi buah huldi. Gusti Allah nanam pohon tersebut, terus Gusti Allah itu ngongkon iblis. Iblis, tak jajale, betulkah masih setia Adam padaku? Betulkah si A itu setia padaku? Akhirnya Pak, lewat satu ayat, wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Iblis misi jenengan kali kula. Sing intine dekatilah pohon itu. Dekati. Sebab siapa yang mendekati pohon itu mesti dalam hatinya, dalam hati kita ada satu keinginan. Kalau sudah ada satu keinginan, maka pasti akan berupaya untuk mendapatkan keinginan tersebut. Wala takrobu, padahal Gusti Allah sampun manti-manti, sampun memperingatkan kita. Wala takrobulan ojo podo nyedek sira kabeh. Hadhihi sajarah ing iki wit, itu tadi pohon basariyah. Bapak Ibu, Nabi Adam sudah diweling, sudah diwanti-wanti, sudah diperingatkan Allah untuk tidak mendekat pohon itu. Pohon huldi, maksudnya kalau zaman Nabi Adam. Zaman kita namanya as-syajarah itu basyariyah. Itu ada di dalam jagat hati jenengan. Ketika kita sudah mendekat akil balik, mulai Pak, hati kita suka pada selain Allah. Disitulah nafsu menghidangkan hubus syahawah, hub kesenangan, asyahawah, piro-piro perkara kehidupan dunia. Akhirnya kita seorang laki-laki sudah akil balik, ning hati kita itu, dalam hati kita punya rasa seneng terhadap orang perempuan. Begitu juga sebaliknya, orang perempuan juga begitu. Lah, kalau sudah ono rasa seneng sebab sudah mendekat pohon itu, mesti jenengan berupaya untuk mendapatkan. Ati sampean wis kadung tresno terhadap seorang perempuan, Pak. Oleh ono rasa tresno kan mendekat. Akhirnya sampean punya prinsip bagaimana dia menjadi milikku. Dulu Pak, di bawah tahun
80. Berhubung nggak punya uang, caranya bisa diterima cinta ini, kita pasang mahabbah. Lah ngaten nggih. Kita pasani, kita riyadhoi, kita wirid. Lah kok yo estu moro cah wedok iku kantil. Lah ini bentuk upaya kita untuk mendapatkan. Karena kita sudah mendekat terhadap pohon basariah. Wis. Akhirnya terjadilah kita itu nikah. Udah. Kalau sudah nikah, kita semakin ke dalam, Pak. Semakin ke dalam. Mesti kita siapapun kalau sudah berumah tangga ingin punya anak. Loh, keinginan-keinginan tersebut itu bentuk proses kita di saat itu wajar. Karena ini bentuk innalillahi. Dan tidak jauh berbeda dengan proses apa Kanjeng Nabi Adam. Ketika beliau sudah mendekat dan memakan buahnya, maka dia diusir Allah dari surga ke dunia. Sama. Kita waktu di alam kita belum balik, segala apa nikmatul ijad Allah siapkan sudah. Artinya kita ingin apapun di situ datang sendiri. Artinya kita tidak melalui proses susah payah. Orang tua kasih apa yang kita minta pada orang tua dikasih. Lah, berhubung ini kita sudah mendekat dan memakan buah khuldi, maka kita berarti rohaniah jatuh di dalam wilayah yang terpuruk. Gusti Allah sampun dawuh di dalam surat At-Tin. Sungguh telah kuciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, di dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dengan takwa yang sebaik-baiknya. Itu mazhab kita itu belum akil balik. Ketika sudah masuk di alam kita akil balik, summa rodadnahu asfala safilin, kita dijatuhkan dalam lembah yang terendah. Dikatakan lembah yang terendah, kita itu dalam kondisi menjadi budaknya hawa nafsu. Bapak Ibu, sebetulnya wanita, istri atau suami yang Allah hadapkan terhadap kita sebetulnya adalah ujian. Ujian. Menguji terhadap kita apakah kita liyab luwakum ayyukum ahsanu amalan atau tidak. Ternyata sejarah kita berbicara, kita itu telah terperosok di dalam kepentingan hawa nafsu. Apa itu salah? Enggak. Karena ini proses kita, Pak. Proses innalillahi. Lah, sekarang bagaimana kita itu bisa kembali kepada Allah lagi dengan proses wa inna ilaihi raji'un? Jenengan harus masuk dalam sistem mutu qoblal maut. Matikan seluruh kepentingan nafsu dalam dirimu sebelum datangnya kematian. Padahal kita masih proses panjang. Ketika kita sudah punya anak,
pasti di situ jenengan mikir kebutuhan anak. Sandang, pangan, papan. Semua itu Allah hadapkan terhadap jenengan. Kebutuhan dunia yang materi atau non materi. Lah, manakala itu nanti Allah hadapkan, ini juga ujian. Jadi istri, anak, sekarang harta benda. Harta benda, kebutuhan duniawiyah, baik materi maupun non materi Allah hadapkan. Yang materi, mohon maaf, sandang, pangan, papan. Kita bersusah payah untuk mencari kebutuhan keluarga itu seperti itu, Pak. Ya kita itu diuji. Cuman pertanyaannya, ketika menghadapi istri, anak, harta benda, apakah di situ hati kita koneksi pada Allah? Saya jawab terang-terangan, tidak. Karena kita masih di dalam lembah yang terpuruk. Summa rodatnahu asfala safilin. Lalu kujatuhkan manusia itu di dalam tingkatan yang paling terendah. Faqala aidan ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu seperti kaki empat. Tahu kaki empat? Rojokoyo. Nekek, terus nelek, mate. Jadi hati ini nggak ada koneksi sama Allah sama sekali, nggak ada. Karena memang kita masih di posisi jadi budaknya hawa nafsu. Sebab siapapun yang menjadi budaknya nafsu, kita pasti akan mengikuti hukumnya nafsu. Apa hukumnya nafsu itu, Pak? Wama ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu. Lalai pada Allah. Hukumnya nafsu itu meksa nangone roh iki supaya selalu lalai dateng Gusti. Wis. Sehingga jangan heran kita waktu sholat itu dikatakan lalai pada Allah, justru malah ingat pada selain Allah. Dan ini proses kita, Pak, memang proses kita ketika dihadapkan perkara-perkara ujian yang nomor 3 yang paling ringan. Apa? Konatiril mungkontoroh, kebutuhan kelangsungan hidup dalam rumah tangga. Ini ujian yang paling ringan. Kita dihadapkan duniawiya mewah atau tidak, itu semuanya ujian. Allah tampilkan, hadapkan kita dunianya mewah. Secara fisik, sandang, pangan, papan, kita punya. Semuanya punya. Loh, bagaimana mungkin kita bisa melihat Allah fi kulli syai'in ing dalam saben-saben suwiji sandang pangan mewah? Lawang kita itu menolak ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid, ya mboten saged, tidak bisa. Oleh karena proses kita itu menjadi budaknya nafsu, otomatis kita roh ini tidak bisa, Pak, untuk bertemu Allah di tengah-tengah sandang, pangan, dan papan. Akhirnya hati kita bergantung kepada nafsu lewat sandang, pangan, dan papan. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah 257,
Apa akibat ketika hati ini bergantung pada istri, makhluk, roh kita, bergantung pada anak, makhluk, bergantung pada harta benda, sandang pangan papan, makhluk? Apa resikonya? Dijawab oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 257. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut minan nuri yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Kita, Pak, mohon maaf ya, hati kita selalu gelap. Keadaan ruhaniah kita itu gelap pada Allah. Berarti ruhaniah kita belum ada cahaya makrifat sama sekali. Gelap. Dikatakan gelap ketika kita menghadapi ujian istri, anak, harta benda. Mohon maaf. Nggih, matur suwun. Ngapunten. Hati ini nggak ada koneksi pada Allahnya, nggak ada. Akhirnya ketika saat istri kita kakean cocot, apa ngecemes ya, cerewet, gelisahlah hati kita. Belum lagi istri yang kita cintai itu dicucuk petek. Loh, Bapak Ibu hadirin, ujian yang terberat bagi seorang suami adalah istri. Suami adalah istri, betul? Istri ini, Pak, istri-istri kita, ikut semuanya itu nggak salah. Memang sengaja Allah menguji kita terhadap lewat istri kita. Cerewet. Ingat iki ujian, ngoten. Pertanyaannya, apakah hati kita melihat makhluk istri yang cerewet atau melihat Allahnya? Di dalam makalah Syekh Ibnu Athaillah kitab Hikam, kalau nggak salah itu di makalah 15 sampai 25, Pak. Kaifa yutasawwaru, hetah apa mungkin Allah itu bisa ditutupi oleh sesuatu, sedangkan sesuatu itu dzahara kullu syai'in, sing nyata, sing nyoto di dalam sesuatu itu Allah. Artinya gini, Pak, hetah kok bisa jenengan iku ora iso nyawang Allah di dalam istri, lawang Allah wujude iku ning istri. Abot, Pak, niki. Apalagi kalau istri itu kita diuji Allah, istri itu main dengan orang lain. Wis niki nek cahaya makrifat ati sampean gak mencorong, jelungup. Tahu jelungup nggih? Apa bahasa Indonesia jelungup? Jungkel. Jatuh kita rohaninya. Nyunsep wis kadik gak. Oke, Pak, nyun sewu, Gusti Allah nguji si A dan si B itu kan tidak melebihi batas saya kemampuan yang diuji. Tapi ketahuilah, Allah menguji itu di samping ngetes kesetiaan jenengan, yang kedua Allah itu untuk memperkuat hati seorang ahli syuhud. Ahli syuhud. Selanjutnya Allah nguji terhadap
kita sebagai seorang suami atas istri, lewat istri, terus istri itu pisah dengan kita, entah pisahnya mati apa pisahnya hidup. Kan dua hal alasan kita pisah. Pisah karena mati, yang kedua pisah karena hidup. Kalau pisah karena mati sih mudah Pak ya, mudah kita tidak teringat. Tapi kalau pisah karena hidup, apalagi pisahnya karena dicucuk, wis andas niki koyok ngeluh. Tapi sadar atau tidak sadar jenengan, istri nggak salah. Kalau jenengan memakai hukum syariat ya salah istri. Lah wis punya suami sah kok cari orang lah. Memang hukum syariat itu mengatakan itu. Tapi bagaimana hukum hakikat? Jenengan sepanjang umur jenengan nggak bisa lupa. Sakit di dalam hati jenengan atas kejadian itu nggak bisa lupa. Udahlah sampai tua, sampan pasti teringat ketika terjadinya persoalan itu. Yun sewu, kalau kami tarik dari sisi hakikat, ada maksud Allah. Mengapa jenengan dipisahkan Allah dengan istri jenengan? Dengan anak jenengan, dengan harta benda jenengan. Ada maksud Allah. Apa maksudnya? Gini Pak, bisa jadi itu maksud Allah menyelamatkan ruhaniah jenengan supaya tidak bergantung. Jatuhnya cinta itu biar tidak pada makhluk, biar pada Allah. Dibuanglah yang menjadikan cintamu terhadap istri dengan cara istri dipisahkan dengan kita. Tapi kadang-kadang kalau nggak sadar kita hanya memakai hukum syariat, ngamuk-ngamuk Pak. Oh nggak bisa, nah ngoten ya, bantah toh ya. Sampai kapanpun kita akan bantah karena kita merasa memiliki. Buktinya syariat kita qabiltu nikahaha. Secara kenegaraan catatan sipil ada surat. Lah ngoten nggih? Ya persoalan itu loh akhirnya kita berat untuk lepaskan. Coba kalau tidak ada qabiltu nikahaha, enggak ada dalam hati kita merasa memiliki. Enggak ada. Kalau tidak merasa memiliki, umpama hilang, ya jenengan enggak sakit. Contoh. Sampai kenal Tamara Blensky Pak. Ini gula bukan istri kita dah. Dia mati mohon maaf. Dia pisah atau diambil orang atau gimana? Bagaimana jenengan sakit? Enggak ada nang hati sampean sakit karena tidak merasa memiliki. Sekarang bagaimana caranya walaupun secara dohir jasad istri kita itu milik kita tapi hati sampean enggak merasa memiliki, bagaimana? Abot. Berat. Tapi bukan berarti tidak Terus bagaimana caranya? Nah ini nanti kita simpulkan di belakang. Pun kita urai dulu ujian. Tadi ada maksud Allah kita dipisahkan itu semata-mata untuk menyelamatkan ruhaniah jenengan supaya tidak bercinta pada selain Allah. Dong Pak nggih? Dong. Berarti nanti jenengan nek diuji Allah lewat istri,
istri ngecemas, begitu juga sebaliknya, istri diuji Allah lewat suami, ngecemas juga, istri juga nggak boleh sakit hati. Bagaimana cara nggak sakit hati? Jawabannya nanti di belakang. Anak, Pak, kita selalu diuji anak. Kadang anak itu nakal. Wong tua wedok khususi. Orang Jawa itu ngomong, kok iso tak lebokno maneh, tak lebokno maneh. Kandhanane tuturane angel. Sampai dibawa nanggone Mbah Yai perlune dijakno donga cek ndang mari ndang selesai nakali. Kadang sampai di situ. Kula donga niku sebagai orang tua bendalu gak mentas. Wis diperingatkan gak boleh ke utara, malah nekat ke utara. Kalau kita cegah malah minggat. Duh. Apalagi anak semata wayang. Makanya anak ojo situ tok sampean. 10 minggat situ si anak kari songo. Ampun bingung ngamean. Anak sampean siji utawa loro. Wis pikirane ngeluh sampean. Yang nomor 2 besok sampai nek wis tuwek nek purik enak. Nang anak siji ngalih sijine ngoten. Iku nek anak akeh. Mangkane mbok biyen Pak anake 12. Kula niki sing nomor 11. Ngoten. Ngoten. Lah kula sakniki 7 setugel. Nggih. Pun nalangi suk nek purik niku saged si A, si B, si C ngaten. Kano enake ambek istri purik nang anak. Kono ono lah. Ane anak sampean situ minggat pisan. Pun Gusti Allah cara untuk menguji kesetiaan kita, cinta kita pada Allah terkadang juga dilewatno anak nakal. Kadang anak sebaliknya tidak nakal, ngawanut, akhirnya sampai juk-jukno. Anak kita 12, satu sing wah birrul walidain pada kita. Lainnya seperti bandol, misalnya gregetno. Situk mbok alim pol ngoten Pak nggih. Segala apa omongane kita sebagai orang tua dituruti, pingin umroh diumrohke. Pengen dibelikan mobil. Ya memang ada. Wah, sampai sebagai orang tua mesti kasih jempol lah, ngoten nggih? Jempol. Itu ujian. Pertanyaannya hati kita melihat makhluknya apa melihat Allahnya? Jawabannya ketika kita belum kenal ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, pasti siapapun kita hati memandang makhluknya. Berarti gak lulus. Oke. Masuk pada ujian yang terakhir, konatiril mungkontoroh. Ya. Dunia materi dan non materi. Dicukupilah kita. Kita diuji Allah lewat dunia ini sugih. Ada yang lewat dunianya nggak sugih. Semua ujian. Yang sugih dan tidak sugih sama Pak. Sama gersahnya. Iya. Jangan dikira orang kaya, orang punya jabatan itu mboten gersah. Gersah. Makalah kemarin Sabtu 125 Syekh Ibnu Athaillah iku dawuh ngeten dawuhe. Wong iku nek gak iso nyawang Allah di segala sesuatu mesti atine ngersah. Segala sesuatu itu apakah dunia mewah atau enggak itu sesuatu, pokoknya makhluk mesti ngersah.
Sebaliknya, seseorang kalau bisa melihat Allah dalam setiap fi kulli syai'in mboten gresah. Yo, buktine ndi wong sugih kok gresah? Dia gresah takut kehilangan sugih dadi wong melarat. Takut melarat, Pak. Iya. Nyun sewu. Enggak punya modal. Pingin kelihatan wah. Punya usaha. Dia berani menggadaikan sertifikat untuk utang bank. Nggih mboten. Perhitungannya mantep, Mak. Engko semene, engko sak wulan iki ngene. Hitung-hitungane. Nanti nyicile cukup. Wah, iki prediksi kita. Loh, kadang-kadang beleset, kadang-kadang bener. Lah sing bener tambah ditambah omset kesugihan sampai datang Allah. Wis, orang Jawa itu bilang sugih gak tutuk-tutuk, ngeten. Gak sebelah ini, lho ngeten. Lah bagaimana, Pak? Bar subuh Waqiah ping 7, Ar-Rahman pitu. Gitu? Apa tujuanmu maca ini? Cek lancar. Sugih cek ndang cepet. Ditambah lagi jam 7-8 sebelum berangkat kerja sholat duha. Ya Allah, rezekiku sing ana ndukur sing gantung rutuhno. Lah ngoten nggih. Sing ana nisor ya Allah sing kependem tokno. Sing ngadoh idekno. Sing haram halalkan. Intine kesimpulane jenengan ini minta dikabyuk rezeki. Wis iku. Ngerti dikabyuk, Pak nggih? Berlimpah ruah rezeki. Wis, ini proses kita, Pak. Padahal itu ujian Allah. Semakin kaya kita, pasti kita akan semakin khawatir kehilangan kekayaan. Yang punya jabatan sama. Walaupun jabatan kepala desa. Takut hilang, Pak. Jikalau kita melanggar sesuatu, berupaya bagaimana caranya sesuatu itu bisa kami tutup dan tidak menghilangkan jabatan saya. Contoh saya misalkan, aku melanggar hukum, menggelapkan uang ADD atau uang dana desa. Karena memang ada butuh, Pak. Saya habis punya kenalan, terus minta dinikah. Akhirnya saya nikah, lalu dia kan minta ini minta itu ya toh. Berhubung adanya uang dana desa, ya iki tak cuil, seret. Karena demi yang kucintai. Minta apa saya kasih, minta mobil, oke, klason kok. Lurah apa jenenge? Bargowo gitu. Lurah sing disegani wong. Lah mlebu metu omah wis wong segan. Bahkan ketika saat lurah itu keluar rumah, masyarakat podo gembyung mlebu omah karena khawatir ngamuk sebab lurah tahu gendeng. Masya Allah, disegani. Akhirnya saya diperiksa oleh inspektorat, ada temuan penggelapan uang 100 juta. Akhirnya dari inspektorat memerintahkan saya untuk mengembalikan. Pusing, Pak. Tak tanya pada istri muda saya. Duit isi ona sampun rupa sawah. Kanggo kebutuhan keluarga yo, orang tua dan anak. Wis ngeluh, Pak. Saya pasti akan melakukan perbuatan apapun dengan yang penting jabatan saya tidak
hilang. Apapun Pak, wis gelap mata saya. Nah, berarti saya tidak menjadi orang yang tenang saat saya punya jabatan. Saya tidak justru menjadi orang yang tenang ketika jadi orang yang kaya. Justru saya takut kekayaan saya ini hilang. Apakah hilangnya dicuri orang? Apakah hilangnya bangkrut? Loh, ketakutan saya itu loh bentuk kalau saya ngeresah. Sebab tidak bisa melihat Allah di dalam setiap sesuatu, di dalam jabatan dan kekayaan. Bon, ini proses kita Pak. Berarti tak simpulkan innalillahi, kita nggak pernah lulus diuji Allah. Buktinya kita nggak lulus. Hati ini masih bergantung pada selain Allah. Padahal Allah di setiap sesuatu termasuk istri, anak, harta benda. Terus pertanyaannya gini, piye caranya? Bagaimana caranya kita bisa lepas dari ketergantungan itu? Bagaimana kita caranya keluar dari jeratan nafsu, belenggunya hawa nafsu lewat hubus syahwah, rupane hubus syahwah garwa, anak, harta benda. Piye carane? Sebab mohon maaf, tidak ada kedamaian hati siapapun, kebahagiaan hati apapun yang abadi kecuali jenengan ini bertemu Allah. Tidak ada cinta yang sebenar-benarnya cinta kecuali bercinta pada Allah. Nyun sewu, waktu kita pacaran dulu Bu, ya, saya bicara sehidup cintaku sekonyong koder. Niku Bu tak kandhani. Ngoten niku carane sampean cek terpikat. Asline cintane gombal. Buktine jenengan sedo, saya pingin rabi maneh. Kadang-kadang belum, kita sebagai suami belum habis slamete wis gopoh cari lagi. Kalau sehidup semati Bu, ketika jenengan sedo, Pak iku ya melok mlebu nang kubur duruk pisan. Nyun sewu, tidak ada cinta yang suci dan murni terhadap makhluk kecuali cinta hanya pada Allah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Cinta yang abadi, cinta yang suci tanpa noda dosa atau kepentingan nafsu, hanya cintamu pada Allah dan cintane Allah pada Anda. Bisanya bercinta Anda pada Allah dan Allah menjadikan kau sebagai kekasihnya dan saling mencintai. Bagaimana? Bagaimana kita amri lepas dari belenggunya hawa nafsu ini Pak, yang nafsu membelenggu kita lewat kesenangannya, yang kesenangannya itu pada garwo, anak, harta benda. Jawabannya ada di surah Ali Imran ayat 31. Ngomongin ngenen, jenengan kalih kula dikengken manut ajarane Kanjeng Nabi. Jenengan kalih kula iki gak cukup ikut ajarane Kanjeng Nabi secara jasmani syariat saja, enggak cukup. Bukti ini sampean alim segala-galanya secara jasmaniah. Sampai iki mang taat, sholat yo oke, zakat yo oke, poso yo gak pernah tinggal, haji tiap tahun, wong oke Pak. Tapi mengapa hati kita masih ada cinta selain Allah? Mana bukti kalau
ajaran secara syariah ini bisa menjadikan Anda sebagai kekasih Allah? Nggak ada. Mohon maaf loh, nggih. Buktinya kita masih bercinta pada selain Allah. Bukti yang kedua, kita manakala ditinggalkan di antara yang kita cintai, istri, anak, harta benda, kita masih ngeresah, mendongkol di dalam hati. Gak bisa, Pak. Bisanya Anda harus mengikuti ajaran Rasulullah dengan sempurna. Apa? Ajaran Rasulullah dalam kesempurnaannya. Tidak hanya di syariat saja. Syariat itu didik nanggone jasmaniah. Lah hakikat didik nang ruhaniyah. Lah ini huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Aidinut tauhid. Inilah ajaran Rasulullah di jalur hakikat ilmu tauhid ini 14 abad. Terkesan ditutup-tutupi. Akhirnya jangan heran umat Islam di Timur Tengah perang antar sesama agama. Dalam satu agama beda imam, gelut. Beda madhab, gelut. Tukaran, tengkar, Syiah, Sunni, bagaimana? Padahal podo-podo Allah Akbari. Yang sana Allahu Akbar, yang sini Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwasanya kita belum sempurna mengikuti ajaran Rasulullah. Pada Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil ngalamin. Sing sana mengatakan aku sing benar, sing sini aku sing benar. Wis. Sampai lihat contoh di Timur Tengah. Sampai perang fisik horizontal saling membunuh. Saya melihat sendiri. Yang satu dibom, dendam, ngebom, satu. Akhirnya anak-anak kita kecil-kecil itu jadi korban. Akhirnya meluap, Pak. Antar agama. Subhanallah. Indonesia masih aman. Tapi jangan anggap aman. Cara bolah niku genting. Tahu genting nggih? Ngamet. Nggih nek wis putus bolah iki, ya udah. Sampai terasa atau tidak terasa. Bapak-bapak yang kelahiran tahun 60 mesti teringat zaman tahun 65. Ya, pribumi saling paten dengan pribumi sendiri yang mengatasnamakan PKI lah ngoten ta. Iku propaganda nyun sewu. Nek ana petik petok-petok berarti tondo petik sing ngendok. Paham maksud saya? Pribumi ini mau ditarungkan sama pribumi. Situ Allahu Akbar. Satunya ya Allahu Akbar. Situ ngomong PKI. Lah ngene tak? Bahasa propagandanya kita diadu umat Islam. Saya menurut Dewi, bacalah lewat ilmu hikmah menuju ilmu makrifat pada Allah. Siapa sebetulnya yang ngendokiku? Ternyata yang petok. Enak wong Jawa iku nek goleki perkara iku gampang. Delok PT. Wong sing ngendok iku ya si petok. Yang berkoar-koar kuwi. Tinggal pertanyaannya kita sebagai orang pribumi Indonesia bagaimana? Sadar enggak? Ini sudah ketahuan akhirnya mereka mengatakan aku juga pribumi. Loh, pinter loh.
Udah. Tinggal kita bagaimana mensikapinya. Yun sewu. Sampeyan terus serigala. Tahu nggih? Serigala pingin isok dapat domba harus berbulu domba. Sampeyan tak kasih tahu. Biar sampeyan tidak mudah tertipu dengan casing-casing pihak ketiga yang membenturkan antara pribumi, Pak. Sekarang dia mengatakan aku pribumi. Maunya enggak mau. Nikah aja keturunan enggak boleh. Keturunannya anak itu dinikah orang pribumi. Tapi dia ngencak-ngencak nanggone anaknya ya sudah. 65 dulu secara syariat yang menyelesaikan siapa? TNI toh? ABRI toh? ABRI. Saya ini mengingatkan saja biar tidak terjadi tahun 65. Korbannya sampai tingali. Para ulama pribumi yang dibunuh. Santri-santri pondok yang dibunuh. Propagandanya pinter. Sekarang ada yang memprovokasi, diadu antara ulama dengan habaib. Antara kiai siap bela. Lah ngomong ngono. Hancurkan PKI. Sinten sing PKI ku? Ternyata sing ngendok ya sing petok. Wis jelas sampean. Tak buka nanggone seluruh umat pribumi ini biar sadar. Gelem percaya monggo, ra gelem percaya nggih monggo. Ingat 65 di belakang layar siapa? Bukan orang pribumi. Nyun sewu. Kita itu merdeka tahun 45. Oke ya? Oke. Mereka sang penjajah gak terima, Pak. Piye carane? Nyun maaf. Indonesia itu tidak sama dengan negara yang lain. Indonesia itu penuh orang-orang pribumi itu yang punya ilmu hikmah, ilmu karomah. Walaupun tidak punya senjata, dia bisa memenangkan peperangan. Lah bangsa luar ketika jajah mikir 7 keliling. Mulai tahun berapa? Ya toh? Akhirnya kita 45 merdeka. Diusirlah penjajah. Dia nggak mampu untuk bisa mengalahkan pribumi. Akhirnya jalan satu-satunya pakai tipu muslihat. Nah, piye carane? Bagaimana caranya? Yun sewu, wong Indonesia terpecah belah perang antara pribumi. Saya sebagai penjajah aman, gak mati. Lah ngoten toh? Gak mati. Akhirnya terjadi toh yang saling bunuh membunuh sama pribumi yang tadinya katanya PKI lawan opo lah ngoten niku. Mas Sumi apa bagaimana Pak? Itu saya belum lahir itu. Apa NU ini jenenge. Wis. Nggih mohon maaf. Mereka kemana yang ngadu? Minggat. Yang korban pribumi. Besok itu kalau memang toh terjadi mereka sing hidunge mancung minggat. Bisa. Kalau niki nemen wisan. Karena melihat sosmed itu saling klaim ngeten-ngeten, waduh, pegel. Percaya gak percaya jenengan terserah. Ketika itu terjadi meledos, sing gelut iku antar pribumi saudara kita sendiri. Podo Islami. Sing irung mancung belayu. Metu teko Indonesia. Sing pesek-pesek sing mate. Jelas Pak nggih? Ada sekarang sing pesek belok, sing mancung. Akalir ya Allah.
Kulo nggih gumon. Tapi itulah memang proses perjalanan Indonesia. Intine Pak, ada pihak ketiga bagaimana Indonesia hancur. Wis iku tok intine. Kalau perang lewat depan antara pihak ketiga langsung dengan Indonesia nggak akan mampu. Caranya mudah. Dia nggak korban, tapi yang korban kita diadu domba. Wis. Sampeyan titeni omongan kula niki, kula mboten ahli bedhek mboten. Jikalau memang terjadi seperti itu, sing mancung-mancung pasti akan melarikan diri. Sampeyan rumah maklar golek penumpang lho. Wah, penumpang ayo masuk. Nyun sewu. Ketika mobilnya berangkat, makelare gak gelem melok berangkat. Ya iku nantinya itu. Sadarlah wahai saudaraku, sesama pribumi, kita diadu domba lewat bahasa agama dengan modus agama. Terserah jenengan. Ini Jawa Barat sudah anget pol Pak niki. Jawa Tengah ya sondok nggih. Jawa Timur tasiki rada anget titik. Tapi mbah, jenenge anget, nek gak ndang dipateni sumbere anget ya tambah panas bahkan kobong. Wis terserah. Negara bagaimana mensikapi? Biasanya negara iku nek wis kobar baru mudhun, ikilah teledornya negara. Teledornya pemerintah seperti ini. Menunggu kobongan dhisik baru dipaten. Ojo ngono. Lebih baik Anda itu preventif daripada kuratif. Ngoten niku. Lebih baik kau kuratif daripada preventif. Lebih baik kau mencegah daripada mengobati. Gaya pemerintah harusnya jenengan jangan mengobati tapi mencegah. Apa upaya untuk mencegah biar ini tidak meledos? Gampang kok, aku presiden itu gampang Pak, pol gampangi. Kok umpomo aku tadi presiden, tapi tak percayakan pada Kang Prabowo. Karena dia kan punya skill Pak. Punya skill, intelijen, punya skill, karena dia kan mantan TNI ya. Aku yakin ilmu untuk mencegah itu ada. Jadi tolong dari pihak pemerintah jangan mengobati, tapi harus mencegah. Piye caranya, skillnya kata usah wurui. Nek gak iso moro nang Jawa Baru tak wurui. Ngoten. Aku gak iso murui lewat medsos, gak bisa. Ngoten. Bun. Kok belewak rak tutuk kuning memang ya apa? Gak cross pun kembali ke laptop. Kembali ke materi kita ujian. Kita itu diadu domba roh ini oleh nafsu, dibenturkan lewat garwo, anak dan istri. Kita akan bisa selamat terlepas dari belenggunya itu, kita harus mengikuti Kanjeng Nabi. Fattabi'uni, kata Allah di dalam surat Ali Imran, ikutono Muhammad. Akhirnya Rasulullah dawuh, fattabi'uni, ikutono ajaraku di dinut tauhid ini. Sebab dinut tauhid ini khusus ngajarke roh ini supaya qad tabayyana rusdu minal ghayy. Meninggalkan, melepaskan belenggunya hawa nafsu. Kita akan merdeka bebas dari penjajahan hawa nafsu. Di dalamnya Allah kasih pelajaran ilmu tauhid untuk mengenal wujud nafsu, untuk mengenal diri, untuk memahami sifat-sifat wujudnya Allah, sifat-sifat wajibnya Allah.
yang ada pada diri kita. Wis, anggap saja ilmu sudah kita bawa, akhirnya yang berikutnya amal. Amal berarti kita selalu dzikir. Lah, di dalam dzikir fungsinya kita kholwat, yakfur bitaghut wa yu'min billah. Belajar hati untuk meniadakan rasa pangrasa keakuan diri sebagai makhluk yang bisa ini bisa itu, punya ini punya itu. Kalau rasa pangrasa kita, iman kita bisa ini bisa itu, punya ini punya itu, kita lepaskan, maka akan muncul dalam hati jenengan yang bisa hanyalah Allah, yang punya segala-galanya hanyalah Allah. Walillahil masyriqu wal maghrib. Mulai jagat timur sampai jagat barat, debu sekecil apapun, makhluk sebesar apapun, geraknya itu sing gerakkan adalah Allah. Yang memiliki adalah Allah, yang menguasai hanyalah Allah, yang menggerakkan hanyalah Allah. Kalau itu sudah masuk dalam hati jenengan, ketika istri iki pisah berarti yang memisahkan, mana hati sampai gak damai? Damai. Karena Allah punya tujuan supaya hati kita tidak bercinta bergantung pada istri. Biar kita bercinta pada Allah di dalam hidup, di dalam diri kita masing-masing. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wujude Allah gesang urip iku ya ning jeromu ya ning jabamu. Ning jabamu nemplek nanggone sesuatu apapun. Yes. Akhirnya jenengan tidak berlarut-larut dalam kegelisahan ketika saat ditinggal istri atau suami. Masih suami sampean bu, misale kok ya dipisahkan Allah dari jenengan, jenengan matur suwun nang Gusti Allah, karena Allah punya rencana hati sampean biar tidak terjebak dalam cinta sama sesama makhluk, supaya Anda bercinta pada Allah, yang Allah ada di dalam diri Anda. Makanya Allah memisahkan perkara hal ini, jangan dilihat dari sisi negatif saja, lihat dari sisi positifnya. Apa? Hati jenengan bu tambah damai, karena Anda sudah tidak diuji, tidak digoda lewat enggak di suami ya. Enak toh. Kekayaan ya juga bagaimana jenengan itu mang takut melarat, lalu sampean ya wis melarat gak ada apa-apa, takut kehilangan harta benda, mana yang takuti wong gak punya. Inilah Pak jawaban mengapa para wali dulu sebelum jadi wali, dia proses itu tinggalkan anak, istri, harta benda, sana nang gua. Ada yang ke alas, ke hutan, tinggalkan semua pergaulan dengan manusia. Itu saking khawatire hatinya itu manakala campur dengan urusan dunia makhluk terprovokasi lagi. Ben. Jadi solusinya kita akan bisa keluar dari perbudakan hawa nafsu alias merdeka roh ini, syaratnya ikut Kanjeng Nabi. Minimal secara hakikatnya saja, karena hakikat itu pelajaran tauhid khusus di dalam hati jenengan rohania. Akhirnya diajarkanlah bagaimana cara zikir yang benar untuk pelepasan diri dari belenggunya hawa nafsu. Wis, kalau itu sudah terjadi, maka jenengan iki manakala dihadapkan istri, anak,
harta benda yang mewah, jenengan tidak mudah terhalang dengan Allah. Allahnya itu tidak terhalang bagi hati sampean, ruhania sampean, karena sampean sudah menyatakan, sudah nyoto wujudnya Allah di dalam setiap sesuatu. Gampangannya ngeten Pak. Gusti Allah iku ngeten. Jenengan kali kula ku minangka rokok ambek korean iki. Si A si B. Lah Gusti Allah iku sing misale Gusti Allah iku umpama saya ya. Korean ambek rokok iki sampai sepanjang zaman gak iso gerak. Korean gak iso murup kalau nek gak diurupno seseorang, ya toh? Tidak saya urupkan. Rokok iki gak iso metu beluke nek mboten diurupno korean. Intine Pak, iki gak ada manfaat sama sekali kalau tidak ada saya. Makhluk seluruh dunia ini gak ada manfaatnya jikalau tidak ada Allah. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Yang namanya makhluk, setiap makhluk itu zulmah, gak ada manfaatnya. Gak bisa memberikan manfaat, malakum dzarra wala naf'an. Tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat belas, gak ada jikalau gak ada Allah. Rokok kali korean ini biarkan sampai besok, ya seperti itu, diam. Ya inilah sifat kita sebagai manusia. Olehnya rokok ini bisa metu blue karena disumet Korean sing gerakno ya pihak ketiga, barulah terkesan seakan-akan Korean bisa murup sendiri. Rokok juga begitu. Umat manusia mengapa lupa kalau ada pihak ketiga? Ada Allahnya. Mengapa dia tidak lupa? Sampai Allah dawuh bersumpah wal asri innal insana lafi husrin, tapi illal ladina amanu wa amilus solihah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Manusia itu jatuh mayoritas dalam kerugian besar karena lupa pada Allah, karena lupa pada pihak ketiga, karena dia merasa dirinya yang bisa, makhluk itu. Sehingga ketika kita alim, kita merasa alim. Ketika kita punya keinginan, merasa kita yang berkeinginan. Kita bisa melihat, merasa kita melihat, mendengar, berkalam, dan seterusnya. Kita itu makhluk, bisanya ngaku. Sebab apa? Yaitu karena kedorong bisikan nafsu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dikongkon ngaku-ngaku. Bukti nih, iki kok omahku, ya mereka itu kok nyambut gawe keringet saya, lah gitu ya. Kita lupa, kita kerja gerak siapa yang menggerakkan. Gak usah jauh-jauh Pak, kita bernafas siapa yang menafaskan kita, lo lupa. Mengapa demikian? Satu, karena memang kita itu kena bisikan nafsu. Kedua, satu sisi kita menolak ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Akhirnya kita mudah dibentur-benturkan nafsu lewat kepentingan dunia. Umat pribumi Indonesia akan pasti terjadi peperangan sesama pribumi manakala Anda ini mudah dibenturkan oleh pihak ketiga. Ngomong syariat. Yo estu. Saya tidak ngecap ngomong enggak, Qurannya sudah ada. Qurannya sudah Allah bicara. Mungsuhmu sing nyoto adalah dirimu sendiri. Innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah 208. Nafsu iku innahu sak temene nafsu lakum iblis. Lakum kedua sira kabeh iku mungsuhmu. Mungsuh iku aduwun, mungsuh mubinun kang pertelo. Itu mungsuhmu sing nyoto karena mungsuhmu ada di dalam dirimu sendiri.
Ini musuh dalam selimut. Inilah Rasulullah mengatakan jihadul akbar. Musuh sing paling berat adalah musuh melawan pribumi sendiri. Kalau bahasa negara loh ya, kita perang melawan pribumi sendiri. Kalau bahasa ilmu hakikat, ya nafsu ini, Pak. Paham ya? Kesimpulannya, segala hal apapun yang Allah hadapkan, baik garwa, anak, istri, anak, harta benda adalah ujian, karena kita telah berjanji hanya menyembah, memuja, tawajuh pada Allah. Prosesnya innalillahi, kita bonjrot, artinya kita tersesat dalam jurang hawa. Oke, berhubung kita masih ada kesempatan umur, Pak, gunakan untuk bagaimana caranya kita lepas dari belenggunya penjajah itu. Otomatis jenengan harus mengikuti ajaran Rasulullah. Begitulah akhirnya kita merdeka. Kalau kita sudah merdeka, inilah maksudnya mutu qoblal maut. Matilah kau sebelum kematian datang. Matikan rasa keakuanmu sebagai makhluk yang bisa apa-apa, alias jadilah seperti rokok, jadilah seperti korean, gak bisa nyapo-nyapo. Kalau tidak dinyapo-nyapokan pihak kedua, pihak ketiga. Ini maaf, kita pihak ketiga kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke? Masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Gus, saya pernah mendengar ada ustadz yang menafsiri ayat kursi itu. Kursi itu tempat duduk kedua kaki Allah, sedangkan Allah itu tidak bertempat. Ini dengan keutamaan banyak dalam ayat kursi itu, saya juga mengamalkan setiap sholat membaca 11 kali. Terus menurut arti dari Al-Quranul Qadim dalam arti kursi itu apa, Gus ya? Terus yang kedua, Gus itu pernah mengatakan buat pedagang apabila buka toko itu kan bersyahadat ketika buka toko itu ya. Terus searah jarum jam itu saya sudah melakukan, tapi dalam batin saya yang datang dan pergi itu Allah semua yang menggerakkan. Nah, itu apa sudah betul? Menurut sirul asrnya gimana, Gus? Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat artinya tanda. Kursi kedudukan. Ayat adalah tanda, kursi itu kedudukan. Nyuwun sewu. Ini tidak bisa kita gambarkan kursi-kursi seperti ini sehingga ada kaki dua sebagai pemijaan. Enggak. Kalau yang dimaksud ayat kursi itu aras kedudukan Allah, itu adalah kekuasaan Allah dalam diri semua makhluk. Itu ada kursi, ada kedudukan Allah. Mana kedudukan Allah, mana kursinya Allah, mana arasnya Allah. Contoh kecil aja, mata kita di situ ada kaitannya dengan sifat basiroh. Mata kita bisa memandang sesuatu, melihat sesuatu. Terus ketika terpejam kita tidak bisa memandang sesuatu. Mata bisa kedip, mata bisa terpejam, mata bisa melek. Tidak
ketahui banyak manusia kalau di situ ada arsy-Nya Allah, ada kursinya Allah, ada kekuasaannya Allah. Mengapa demikian? Kita sebagai manusia tidak tahu, sehingga akhirnya kita merasa diri kita yang bisa melakukan. Itu tadi, kita masih jadi budaknya hawa nafsu. Jawabannya ada di situ. Telinga kita mendengar lewat sifat sama Allah. Sama. Mengapa kita masih ngaku-ngaku bahwasanya kita yang bisa mendengar? Padahal di situ ada kursinya Allah, ada arsy-Nya Allah. Jawabannya ya cuma satu, karena kita masih jadi budaknya hawa nafsu. Segala apapun, termasuk nafas, udah tak terhitung tak Pak. Sebetulnya miturut Al-Quranul Qadim itu yang dimaksud kursi kekuasaan Allah itu ars. Yang ars itu tidak jauh di atas langit sana 7, tidak. Ya di depanmu itu. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kekuasaan Allah, kursine Allah itu di awal dan di akhir, di dalam ya di luar. Ini golongan kita yang masih ada di masih gundul, masih sampak gundul mikir nggak iso. Mboten saged dol, mboten saged. Kecuali hati jenengan yang mau berpikir baru saged memahami. Ketika faham, akhirnya itulah disebut nur ilmu mirrabbihi, cahaya ilmu itu parane sangka Allah. Kefahaman Anda itu yang memahamkan Gusti Allah. Setelah itu untuk menjadi nur makrifat, nurullah atau nur ilmu menjadi nur makrifat, harus ada tindakan wa amilus sholihah. Apa? Kholwat, sistem dzikir. Baru semakin gede wirite, semakin gede dzikire, maka semakin besar dan datanglah yang namanya nur makrifat. Akhirnya hilanglah gelapnya selain Allah dalam hatimu, nyatalah wujudnya Allah. Terus masalah dagang tadi, jenengan diaturi kengken mau syahadah setiap arah 4 ini Pak. Sebab pedagang itu pembeli itu datangnya mesti dari arah 4. Kalau tidak arah barat, ya arah selatan datangnya, atau arah timur, atau arah utara. Nah, mengapa harus syahadah? Syahadah itu persaksian toh. Itu menyangkut iman, supaya jenengan tidak kebulet kali karomah tersebut ndadekno syirik ndak. Akhirnya dibimbinglah jenengan pengetahuan tentang sirul asrar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jenengan ning ati bersaksi, beriman tidak ada yang bisa mendatangkan pembeli kecuali Allah. Allah hidup itu dalam pembeli. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, datangnya pembeli makhluk Muhammad itu semata-mata karena diperintah Allah. Plek pun leres pun. Nggih. Ada lagi? Cukup Bu jenengan? Nggih. Bapak-bapak cukup. Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah.
Itu apa yang Allah berikan pada kesempatan malam hari ini, pengetahuan nur ilmu itu akan menjadi nur makrifat, manakala estu jenengan tidak hanya memahami paham aja, tapi jenengan amalkan semampu diri Anda. Mudah-mudahan estu menjadi ilmu yang manfaat, barokah terhadap kita dan anak putu kita, keluarga putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tadi tausiah dari Romo Kiai Haji Mukhlason Rasyid, pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru dari Bangsal Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan tadi kita semua bisa mengamalkannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.